Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat nih. Shalom adik-adik. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, semua kabarnya luar biasa. Yuk kita mau mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah setelah minggu kita ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Ya, adik-adik, kita berdoa ya untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami. Pada saat pagi hari ini, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Bapa, biarlah kami dapat memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa, biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Oci. Ya, kakak sapa sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Wah, biar lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup kita? Percaya ya. Nah, di sini kakak punya yel-yel nih. Kalau kakak bilang Tuhan Yesus, nanti adik-adik bilang baik, baik, sungguh baik. Itu ya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh baik. Oke? Coba ya kakak tes dulu ya. Tuhan Yesus Baik, baik, sungguh baik. Yeay. Nah, adik-adik kan percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan kasihnya itu nggak akan beranjak dari hidup kita. Walaupun kita dalam kesusahan, walaupun kita dalam duka ataupun senang, tapi Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita karena kasihnya juga tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, pakai gerakan ya adik-adik, biar semangat. Ayo yang duduk, bangkit berdiri dulu dong. Sudah. Ya. Yuk kita nyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Sekali lagi. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kakak rasa kok kayaknya masih belum pada semangat ya. Ayo dong semangat lagi, kan kita memuji nama Tuhan. Yuk biar kita lebih semangat, kita mau nyanyi satu pujian, Jalan Serta Yesus. Oh iya, setiap ada kata jalan, misalnya kita pegang pundak teman kita ataupun adik kita, kakak kita. Nah, kita kan menyanyi Jalan Serta Yesus. Setiap kali ada kata jalan, kita harus putar balik. Tahu nggak? Jalan serta Tahu, Kakak. Yesus.
jalan sertanya setiap hari. Nah, tiap ada kata jalan harus balik ya. Oke deh. Oke, udah siap? Yuk, kita nyanyi pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, Balik. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, silakan dulu adik-adik. Nah, setelah kita memuji nama Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik nih bagi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Oke, yuk. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya. Setelah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kakak undang adik-adik untuk saat teduh sejenak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali bisa ketemu lagi ya, bisa bertemu lagi. Semua sehat-sehat? Sehat. Kok sehatnya loyo? Semua sehat-sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan ya, walaupun tante tuh seringnya cuman ketemu Rafa, Risa, Joshua, sama Jotam, yang lain nggak ketemu. Tapi setiap hari didoakan ya, setiap hari diingat-ingat ya. Kalau lagi rindu sama kalian semua, terus kita cerita-cerita sama, kalau tante ceritanya sama Pak D-nya Rafa, cerita ini kabarnya si Sela gimana ya, Seva gimana ya, terus Cleo, Semgar gimana ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, kalian sabar dan tenang-tenang di rumah. Ada saatnya nanti kita bertemu lagi untuk sekolah minggu bersama. Setuju? Setuju. Sekarang jempolnya diangkat semua kalau setuju. Hari ini kita banyak main jempol ya. Oke, ya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seorang hero. Hero ya, tapi bukan superhero. Dan tante tahu kalian pasti di rumah juga sering main yang namanya hero ya, main dalam game. Kalian suka menjadi hero, diri kalian sendiri kalian jadikan hero. Apa itu hero? Pahlawan, jagoan ya. Kalau suka main Free Fire kayak gitu-gitu ya, itu kan pasti maunya selalu menang, maunya nggak mau kalah. Karena apa? Kita menganggap diri kita sendiri adalah hero, jagoan. Nah, hari ini kita mau belajar nih tentang seorang hero di dalam Alkitab ya. Tapi dia bukan superhero. Karena superhero kita cuma satu. Siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, jadi dia hero tapi bukan superhero. Dan kalian juga kalau suka main game ya, pasti kalau mau mengalahkan lawan harus mencari apanya lawan? Apa? Loh, mana suaranya? Harus cari titik lemahnya. Nah, hero ini karena dia bukan superhero, dia punya titik lemah. Nah, kita akan cari tahu nih ya, apa titik lemahnya. Dan firman Tuhan hari ini sudah memberitahu hero yang satu ini yang sedang kita pelajari, yang gambarnya ada di sini nih ya. Ada kan ya, kelihatan ya? Atau gambarnya ada di sini, di mana ya? Nanti Kak Agas nggak tahu taruh gambar di mana ya. Ya, dia punya kelemahan yang akan membuat dia tidak akan pernah bisa berhasil kalau titik. Nah, hari ini kita mau cari tahu apa kelemahannya. Nah, hero yang satu ini ya, yang saat ini gambarnya sedang kita lihat, dia dulu tuh seorang pembantu sebenarnya. Waktu masih muda ya, dia tuh seorang pembantu. Pembantunya siapa nih? Pernah dengar cerita kan tentang seorang bayi yang dibuang oleh ibunya, bukan dibuang deng, disembunyikan oleh ibunya di sebuah sungai karena takut kalau bayi ini nanti akan dibunuh oleh orang Mesir. Siapa dia? Dia waktu itu ditaruh di sungai Nil. Siapa dia? Musa. Oh, Musa. Yang jawab yang di sini, yang di rumah pasti mikir ya. Ya, dia itu pembantunya Musa ya. Hero kita pada pagi hari ini adalah pembantunya Musa. Dari seorang pembantu ya, dari seorang yang cuma ikut-ikut nolongin ya, tapi dia menjadi seorang hero. Gimana tuh caranya ya? Ya, kita akan lihat sama-sama ya. Dia itu selalu ikut kemanapun Musa pergi. Apalagi sejak ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dibawa perbudakan ya. Waktu itu kan orang Israel disiksa tuh oleh orang Mesir untuk mereka membangun Mesir ya, untuk mereka bisa membuat Mesir menjadi negara yang maju. Lalu Tuhan bilang, ayo orang Israel, kamu keluar dari tanah perbudakan ya, dan Musa akan memimpinmu untuk pergi ke tanah yang kujanjikan, tanah yang akan kamu tempati bersama dengan anak cucumu di sana, dan Musa akan memimpin kamu untuk sampai ke sana. Dan Yosua sejak saat itu menjadi pembantunya Musa, menolong Musa ya. Musa butuh apapun, Yosua akan ada di sana untuk menolongnya ya. Yosua tidak segan-segan. Salah. Sudah disebut namanya ya. Waduh, ketahuan ini namanya. Hero kita pagi ini namanya Yosua. Siapa yang namanya Yosua di sini? Ada satu orang yang tante tahu. Silahkan ngacung, berdiri di tempatnya. Ya, Yosua. Yosua sudah mengikuti Musa sejak Musa mengajak mereka keluar dari Mesir. Dan kita akan belajar sama-sama tentang Yosua pada pagi hari ini.
Kita akan lihat ya, kita akan lihat di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bersama-sama akan belajar tentang Yosua, seorang pahlawan iman yang Engkau tunjuk Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang Engkau janjikan kepada mereka. Engkau Tuhan biarlah menolong anak-anak-Mu di rumah, semuanya Tuhan, untuk mereka bisa mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu, supaya mereka berhasil dalam segala apapun di kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekarang buka Alkitabnya. Kita akan baca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Nah, Tante akan membacakannya dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9, dan tugas kalian di rumah ketika Tante membacakannya kalian mengikuti ya. Lalu catat dulu ini 3 tugas ya. Catat dulu 3 tugas. Sudah siap bolpennya, catatannya ya? Sudah siap? Oke. Reva sama Jotam, jangan gangguin kakaknya ya. Nah. Oke, nanti Reva sama Jotam dapat tugas sendiri ya. Oke. Nomor 1, Joanna juga ya. Nanti boleh suruh siapa? Omanya sama opanya untuk menuliskan ya. Cari kata-kata dalam Alkitab. Yang pertama, cari kata-kata yang sering diulang-ulang ya. Cari kata-kata atau kalimat yang menurut kalian, loh ini kok diulang lagi, loh kok ini diulang lagi ya. Cari ya. Lalu yang kedua, cari kata-kata yang ada hubungannya dengan kaki ya. Cari kata-kata yang ada hubungannya dengan kaki. Nah, jadi nggak harus kata kaki aja ya. Apa? Kaki itu gunanya untuk apa? Untuk berjalan. Ada nggak kata berjalan? Dan ada nggak kata yang ada hubungannya dengan kaki? Pokoknya ya. Lalu yang ketiga, cari 1 janji Tuhan bagi Yosua. 1 ya, ada banyak sekali janji Tuhan dalam kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kalian cari 1 aja ya. 1 aja, pasti masing-masing akan berbeda. Oke ya, sekarang Tante akan bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai 9, dan kalian dengan pelan-pelan mencari tadi 3 catatan itu tadi ya. Yang pertama, kata-kata yang diulang-ulang. Lalu yang kedua, cari kata yang ada hubungannya dengan kaki. Lalu yang ketiga, 1 janji Tuhan ya untuk Yosua. Ya, Tante akan baca ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk kuberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, ini semua adalah perintah Tuhan, perintah Allah yang Allah sampaikan kepada Yosua. Waktu itu Yosua sebenarnya dia tidak terlalu siap ya untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada dia. Karena apa? Musa itu kan Tuhan suruh ya untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Tapi Musa sendiri tidak bisa mengantarkan orang Israel masuk sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Ya, pertama, memang Tuhan tidak mengizinkan. Lalu yang kedua, Musa mati, ya. Musa mati. Dan ketika Musa mati, Yosua yang menjadi penggantinya Musa. Dari seorang pembantu, dari seorang abdi Allah, abdi Musa, ya. Dia menjadi seorang pemimpin luar biasa. Karena apa? Dia selalu mendengarkan apa yang Musa ajarkan. Dan ketika Musa mengajarkan tentang Allah, Yosua memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan akhirnya dia juga percaya dan punya iman kepada Allah. Ya, dia tahu di Kanaan itu penduduk itu tanah yang mau Tuhan berikan kepada orang Israel itu bukan tanah kosong loh adik-adik ya. Itu tuh tanah yang udah ada orangnya, ya. Dan orangnya itu seperti raksasa, besar-besar, ya. Itu waktu itu Musa suruh 12 orang ke sana. 10 orang bilang, jangan ke sana deh. Ya, itu orangnya menakutkan, gede-gede, kita tuh kecil kayak cabai rawit gitu ya. Di sana gede-gede. Tapi Yosua dan satu lagi temennya nama Kaleb bilang, tidak ya, kita akan masuk ke sana ya, karena pasti Tuhan akan menolong kita ya. Tuhan akan menolong kita menghadapi bangsa itu dan memberikan tanah itu kepada kita. Di situ terlihat bahwa Yosua itu betul-betul ya, dia siap ya, walaupun dia merasa tidak siap, tapi dia sudah memiliki iman percaya kepada Tuhan. Pahlawan seperti ini nih ya, hero dan pemimpin seperti ini nih ya, yang harus kita ikutin ya, yang harus kita teladani. Yaitu siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat ya, tadi jawabannya apa nih? Kan Tante sudah suruh cari tadi apa? 3 kan? Yang pertama apa? Kata-kata yang sering diulang. Lalu yang kedua, cari sesuatu yang atau kata yang berhubungan dengan apa? Kaki. Lalu yang ketiga, cari janji Tuhan ya kepada Yosua. Oke, yang pertama ya, karena nggak bisa dengar suara kalian. Nah, kalian nanti ya kirim kepada grup sekolah minggu, minta mamahnya ya. Kirim jawaban kalian ke grup sekolah minggu GKI Bethlehem. Nah, Tante mau lihat jawabannya di situ. Nah, sekarang coba diperhatikan lagi catatannya. Ayo, sudah catat belum? Nah, ditunggu ya, ditunggu krik. Kita hari ini akan bicara tentang Yosua. Nih ya, ini Yosua. Sambil kalian mencatat, kalian bisa lihat ini gambarnya. Ya, ini Yosua. Ya, dia waktu itu karena dia harus memimpin perang melawan orang Kanaan, ya pasti pakai baju perang. Ya, lalu ini ketika siap, ya ini siap untuk ditiup nih sangkakala. Ini trompet zaman dulu ya. Kalau siap ditiup berarti siap apa? Berperang. Oke, sudah catatannya? Nah, sekarang kalau bisa langsung kirim ke grup sekolah minggu dikirim. Kalau belum nanti ya habis acara. Nah, sekarang Tante sendiri punya catatan. Yang pertama, yang sering diulang-ulang menurut Tante itu ada 3 hal. Yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu sampai 3 kali Tuhan ngomong kepada Yosua. Karena apa? Karena Tuhan tahu Yosua itu mungkin dia tidak terlalu berani, dia gentar, dia takut. Lalu kalau kita bisa lihat di gambar ini ya. Nah, di sini ya.
Tuhan bilang kepada Yosua, dan Tuhan mau minta kepada Yosua, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Karena apa? Aku akan menyuruhmu membawa bangsaku untuk kemana? Pergi ke tanah yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Ini kelihatan ya. Nah, Musa, ya, waktu itu Musa sudah memberikan banyak hal kepada Yosua, dan sekarang Yosua harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Musa kepada dia. Dan sekarang langsung Tuhan perintahkan kepada Yosua, ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena pasti ada rasa takut, ada rasa gentar, ya. Bahkan kita main game online aja ya, main game di HP, itu bisa sampai aduh gitu ya. Karena apa? Kita bahkan tidak melawan yang beneran aja, kita sampai kadang gemes, kadang takut ya, kadang mungkin bisa kaget kalau tiba-tiba diserang gitu ya. Apalagi Yosua, dia akan betul-betul menghadapi musuh yang luar biasa besar. Pasukannya lebih banyak, senjatanya lebih lengkap, sedangkan dia pasukannya nggak terlalu banyak, senjata mungkin tidak terlalu lengkap, tapi dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan bilang sampai 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kamu nggak kuat, kalau kamu nggak teguh, kamu akan lemah. Ya, Tuhan berkata itu. Kenapa dia harus menguatkan dan meneguhkan hatinya? Ya, karena Yosua memang tidak perlu takut. Ini yang paling sering diulang-ulang lagi. Tuhan bilang kepada Yosua, karena aku akan menyertai engkau. Kalau tante catat ada 2 kali sampai Allah bilang begitu kepada Yosua. Aku akan menyertai engkau. Ya, itu Jotam ya. Kalau tante tahu di rumah itu ya. Dia itu kalau mau ke tempat yang mungkin dia pikir itu ada kecoaknya, atau dia pikir itu ada tikusnya, dia nggak mau sendirian. Ya, dia akan tarik tangannya siapa ya, tangannya tante, apa tangannya omanya, apa tangannya mamahnya, ya, untuk temenin dia. Kenapa? Aku takut di sana ada kecoa, aku takut di sana ada apa? Tikus gitu ya. Nah, tapi ketika sudah ada yang menyertai dia, bersama dengan dia, ya, dia tidak takut. Mau tikus lewat, mau kecoa lewat pun dia nggak takut. Karena apa? Dia tahu, ya, tantenya, pak D-nya, atau omanya, mamahnya, apalagi ya, pasti akan menolong dia, ya, tidak akan meninggalkan dia. Begitupun janji Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena aku menyertai engkau. Adik-adik juga, ya, mungkin saat ini sedang mengalami hal yang bikin takut. Ini kalau saya sekolah di rumah terus, nanti saya pinter-pinter gak ya? Mungkin ada yang senang ya sekolah di rumah terus ya. Ya, tapi kan pasti ada ketakutan toh. Itu nanti nilaiku bagaimana? Ini kalau aku nggak bisa ngerjain, susah nanya guru gimana? Kalau tanya mama juga nggak tahu, bingung gitu ya. Tapi ingat, kuatkanlah, teguhkan hatimu, terus rajin belajar, jangan malas. Karena apa? Tuhan menyertai kamu. Dimanapun, di sekolah, di rumah, dimanapun kamu belajar, anak-anak Tuhan mendapat penyertaan dari Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan disebut Allah sebagai namanya siapa? Immanuel. Ya, Tuhan sudah datang ke dunia. Ya, Dia menyertai kita, memberi keselamatan kepada kita, sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi masalah apapun. Ya, Yosua apalagi, wah masalahnya besar sekali ya. Lalu yang kedua adalah tentang apa? Yang ketiga, yang paling tante suka di sini ya, kata-kata yang sering diulang. Tuhan bilang apa? Engkau akan beruntung, ya. Engkau beruntung, engkau akan beruntung. Nah, Tuhan berjanji 2 kali bahkan dalam itu ya. Nanti kita lihat Yosua, kitab-kitab yang lain tuh ada lagi diulang-ulang ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan kaki? Nah, kata-katanya ada hubungannya dengan kaki. Ya, boleh minta tas merah ke sini. Ya, ini tas merah nih. Nah, ini tas merah ini ya. Nah, tante punya sesuatu yang ada hubungannya dengan kaki. Nah, ini adalah hubungannya dengan kaki, yaitu gambar kaki. Nah, ini gambar kaki ya. Kaki siapa? Ini kaki tante. Besar sekali. Ya, ini kaki tante. Lalu ini di belakang ada kaki lagi 2. Beda nggak nih? Beda. Satu kakinya cuma 1 karena cuma muat 1 kertas untuk 1 kaki. Ini kakinya 2 ya, lengkap 2. Karena apa? Karena ini ya
Ya, ini ya, tutup dulu. Ini kakinya Jotam. Ya, ini kakinya Jotam, ini kakinya tante. Ya, ini telapak kaki. Ini juga telapak kaki. Nah, ya. Nah, kalian juga ambil kertas kalian di rumah, ya. Lalu taruh kakimu di atas kertas dan pakai spidol, ya. Pakai spidol sekeliling kakimu dicetak, ya, namanya dicetak. Kalau orang Jawa bilang di apa? Diblat. Nah, diblat gitu ya. Nah, itu ya, dan ikutin contoh ini. Nah, ambil dulu kertasnya, ya. Ini khusus untuk siapa? Untuk Reva, untuk Jotam, untuk Joanna, ya. Nah, yang lain tetap dengerin tante ngomong, ya. Ini khusus untuk Jotam, Reva, dan Joanna. Oke, di sini sudah ada perwakilannya Jotam, Reva, dan Joanna, ya. Tolong dikasih nanti habis itu diwarnai. Ya, diwarnai terus nanti gambarnya dikirim ke grup sekolah minggu ya. Jotam, Reva, dan Joanna ya. Dikirim ke grup sekolah minggu, difoto, diwarnai. Nah, sekarang di sini diwarnai juga nih. Ini ada perwakilannya Reva. Tolong ini diwarnai ya. Diwarnai. Nanti tante kasih lihat lagi hasil warnanya. Diwarnai. Oke ya, yang lain dengerin tante. Reva, Joshua, Jotam, dan Joanna mewarnai gambar kakinya masing-masing. Nah, oke. Tadi ya sampai ya. Ada hubungannya dengan kaki. Yang pasti kaki, ya. Lalu yang kedua ada kata pergi. Disuruh pergi. Ya, ada nggak? Coba dicek catatannya, ada nggak kata pergi? Lalu Tuhan bilang perjalanan, ya, perjalanan. Lalu Tuhan juga bilang seberangilah. Nah, semua itu bisa nggak dilakukan dengan tangan? Nggak bisa loh, dengan kaki. Ya, tempat itu akan selalu diinjak-injak dengan apa? Nah, ada kata diinjak. Ya, coba kita lihat di Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat loh yang diinjak sama Yosua dan orang Israel, itu akan diberikan kepada orang Israel, ya. Orang Kanaan yang ada di situ, ya, itu akan diusir keluar dari situ, ya. Karena tempat itu akan menjadi tempatnya orang Israel, ya. Dan Joshua, ya, melakukannya, ya. Dia, kalau kita lihat kitab Yosua seluruhnya, Yosua taat kepada perintah Tuhan. Dan satu janji yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah tempat akan diberikan kepadamu, ya, yang engkau injak itu akan menjadi daerahmu, ya. Itu di ayat 4. Lalu Tuhan akan menyertai Yosua. Jika Yosua apa? Bertindak hati-hati. Jika Yosua turut kepada perintah Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bilang pergi, seberangi, itu berarti mager nggak? Disuruh mager apa disuruh gerak? Suruh gerak. Suruh gerak. Jangan ada sekarang sedikit-dikit kalau dibilangin mager, nggak mau ngapa-ngapain, ya. Suruh gerak. Kalian sekarang suka main HP, ya kan sekolahnya online. Bukan alasan untuk kita mager, ya. Karena Tuhan itu suka dengan orang yang apa? Bergerak melakukan apa yang Tuhan mau. Sama seperti Yosua. Tempat yang diinjak oleh telapak kakinya, itulah yang akan Tuhan berikan. Yang nggak diinjak, yang nggak dikasih, ya nggak? Kalau diinjak kan berarti dia udah gerak ke tanah itu. Coba dipikir, bener nggak? Yang udah gede-gede, yang remaja ini, bener nggak? Kalau nggak diinjak kan berarti dia nggak ke sana kan ya? Kalau sudah diinjak berarti dia sudah bergerak menuju ke sana. Dan tempat itu yang akan Tuhan berikan. Jadi, ya, Joshua tidak boleh malas melakukan perintah Tuhan. Dia harus menyeberangi sungai Yordan. Dia harus menginjak daerah tempat di mana yang Tuhan janjikan. Telapak kakinya harus dia pakai bersama seluruh orang Israel. Dan itu semua berjalan harus pakai kaki. Dan Tuhan janjikan berkat kalau dia sudah lakukan itu semua, ya. Coba kalian lihat sendiri hasil jawabanmu, ya. Ya. Coba ayat 7, ya. Ayat 7 yang cowok membaca.
ayat 7 yang cowok membaca. Yang keras, ya. Yang keras, yang cowok ayat 7 membaca. Ada perwakilan anak cowok. Nah, nanti yang ayat 8 yang baca anak cewek, ya. Oke, di sini tante punya teman kok, tante nggak sendirian kok di sini ya. Di depan tante ada Kak Agas. Nah, Kak Agas akan mewakili yang cowok-cowok. Ini Kak Agas, sudah? Oke, ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sudah ya, cowok sudah ya. Sekarang yang cewek, angkat suaranya. Sela, Risa, ya. Siapa lagi yang cewek? Cuma kalian berdua yang cewek. Oke, ya. Oke, ya. Ya, sama tante. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini syaratnya. Kalaupun Yosua sudah bergerak, tapi kalau dia tidak taat kepada perintah Tuhan, dia tidak taat kepada firman Tuhan, seperti yang sudah Musa katakan kepada Yosua, dan seperti yang sudah Tuhan katakan kepada Yosua, dia tidak akan berhasil, ya. Dia harus bertindak sesuai hukum dari Musa, tidak boleh lihat kanan kiri, kakinya harus berjalan sesuai dengan hukum yang telah Tuhan berikan kepada Musa. Ada hukum Taurat, 10 hukum Allah, ya. Lalu Tuhan juga meminta dia terus memperkatakan perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga bisa terus hati-hati di dalam Tuhan. Kalau dia mau melakukan apa-apa, dia akan lihat apa sih yang firman Tuhan katakan, apa yang kitab suci katakan, ya. Lalu Tuhan akan berkata, Tuhan menyertaimu. Kalau tante lihat kata Tuhan menyertai ini, tante ingat dengan satu kisah. Tuhan juga menjanjikan bahwa dia menyertai orang-orang, ya, menyertai murid-muridnya. Untuk apa? Menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Aku menyertai engkau senantiasa. Itu ada di Matius 28, ya, ayat 19 sampai 20. Nah, sekarang tante mau tanya sama kalian semua. Baik yang masih mewarnai, mungkin ya, yang masih gambar kakinya, ya, atau yang sekarang sudah sedang menyimak tante sekarang ini, ya. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu bertindak hati-hati sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan? Tahukah kamu bahwa Tuhan itu selalu ada menyertaimu, agar kamu dapat hidup sesuai dengan perintahnya? Kalau tidak hati-hati bisa bahaya. Dan disinilah kita bisa mendapatkan seluruh kebenaran Tuhan, ya. Disinilah kita bisa mendapatkan seluruh berkat-berkat Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau hanya dari firman Tuhan. Kalau ini kan buku, ya, Alkitab juga ada di HP. Ini ya, kalau punya Alkitab di HP juga dibaca setiap hari, ya. Jangan cuma dipakai buat game, ya. Itu Alkitabmu yang ada di HP itu harus dibaca setiap hari, supaya kalian tahu bagaimana kalian harus hidup sebagai anak Tuhan, gitu ya. Jadi harus kita selalu ingat, ya, seperti perkataan Tuhan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan juga selalu menguatkan dan meneguhkan hati kita, ya. Dan satu janji Tuhan, hanya dengan kita melakukan firman Tuhan, hanya dengan kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan berhasil. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, seorang yang dahulu hanya sebagai pembantu dan abdi Musa, dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel, dan Tuhan memberikan banyak janji kepada dia, ya, asal dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, taat kepada firman Tuhan, dia akan, ya, ini Yosua, ya, dia akan berhasil. Ya, di sini dikatakan, maka kamu akan berhasil. Di sini Tuhan mengatakan, kamu akan berhasil.
Ya. Demikian adik-adik ya. Demikian adik-adik. Semua berjanji kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk setia kepada Tuhan. Seperti siapa? Seperti Yosua. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini di depan tante ini bukan gambar biasa, ini komik. Ya, oh ini cerita Yosua. Kalau mau baca kitab Yosua, ya, kitab Yosua itu ada 24 pasal. Nah, seluruh pasal kitab Yosua ini ada di dalam sini. Nah, kita bisa baca Alkitab dengan gambar, kita bisa baca Alkitab dengan kata-kata yang menarik. Siapa yang mau nih komiknya? Oh, mau. Oke. Hanya yang sudah ikut sekolah minggu ini yang bisa dapat komiknya. Tante akan kirim ya. Tapi bukan cetak ya. Ini komiknya tante akan kirim ke HP-nya masing-masing. Begitu semua sudah selesai ikut ibadah sekolah minggu online, ya. Langsung tulis di grup sekolah minggu, ya. Aku sudah selesai ikut sekolah minggu online, ya. Nanti tante akan kirim komiknya ini ke HP-nya mamah-mamah kalian, ya. Oke, pakai HP papa juga boleh sih kalau di grupnya terdaftar HP papa ya. Nah, itu ya. Nanti tante akan kirim dan kalian baca komik Yosua ini, ya. Oke. Sekarang gambarnya sudah selesai belum? Mau lihat Joanna, Jotam, Reva. Sudah selesai belum gambarnya? Coba dikirim ke grup ya. Nah, ini ada yang sudah jadi. Yeay. Ini kakinya belum kotor banget. Jadi mungkin belum nginjak macam-macam ya. Oke, jadi kita harus banyak injak-injak kan. Nah, ini kaki Jotam kakinya jambon ya. Ya, kaki Jotam. Ini tadi kaki tante. Jadi bagus ya, kaki tante yang sebenarnya nggak bagus. Ingat ya, Yosua 1 ayat 3 ya. Tuhan akan membuat kita berhasil ya. Seluruh tempat yang diinjak oleh Yosua akan menjadi miliknya ketika Yosua taat kepada siapa? Perintah Tuhan, ya, dan Tuhan akan menyertaimu. Ini janji yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, dan itu juga janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ketika kita taat, mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lain, Tuhan akan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Ya, ikutin ya doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Bersyukur karena Tuhan menolong kami memahami firman-Mu. Tolong kami supaya menjadi anak-anak yang selalu taat kepada firman Tuhan. Itulah kekuatan kami. Ketika kami tidak taat, tidak dengar-dengaran firman-Mu, itulah titik kelemahan kami. Kami akan kalah. Kami akan lemah. Dan menjadi anak-anak yang tidak menyenangkan Tuhan. Kuatkanlah Tuhan. Teguhkanlah kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam namamu Bapa. Kami berdoa. Amin. Ye, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Silakan kakak lanjutkan acaranya. Ya, adik-adik semuanya diberkati ya oleh firman Tuhan tadi. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Yuk semuanya kita kembali melipat tangan, kita menutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu secara online.
Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang membimbing kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas setiap pujian yang sudah kami naikkan. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya apa yang menjadi firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk teman-teman, untuk adik-adik Sekolah Minggu GKAI Bethlehem. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Berkati dalam sekolahnya yang saat ini dilaksanakan secara online. Biarlah segalanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, supaya dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kesehatan kami juga ya Bapa. Biarlah Tuhan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, meskipun saat ini kondisi di tengah-tengah kami sedang dalam keadaan yang kurang baik. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali di ibadah kami minggu depan dalam keadaan yang baik, dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan akan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyi dulu ya satu pujian. Lagunya apa Kak Leban? Kak Aye? Ya apa tadi? Ayo, lagunya apa? Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama lagu pujian Yesus itulah satu-satunya. Ibadah sekolah minggu kita udah selesai. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik.